Kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur ku gampang. Duit ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek urip. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Iki urip. Dadi ini luar biasa, Pak. Napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrokaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun, wadolla ankum ma kuntum tasubun, wadolla anhum ma kanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau tidak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum, tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi ku gremeng meneh. 1 triliun be 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busak kan gampang dobong ae wong ndak.
Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, ora wani ngobong la ilaha illallah, ben kualat tapi pangerane. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham ya maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saat ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai ya ben sampean nang lafadzno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yes umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namung kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusia iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang soal Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati.
Ya berarti kita bilang kita mati ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin-mungkin disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin-mungkin diwelas. Intinya dene ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngrungokno pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mungkin selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah kan jaga edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai. Soalnya kayak kulo jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa selalu naka anir roh kulir roh min amri robbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sama pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jalan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bogo sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lah akhirnya nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, murtad kowe. Nah nek ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ana seresan rango ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini, Pak. Karena ya buatan tak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya nggak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara nih ra gelem
sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire kok ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, jadi dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Mungkin pada bahasanya kayak kon mangan. Wis sareng nak Allah ngutus mangan. Wis mangan aja. Nang kok wargen begitu. Wis kan mangan. Nak mangan ya mangan. Pokoknya kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben sing dihisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritane. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa niku ora apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ya ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiaino. Kula ilmune akeh ra pati di kiaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Oke, sampean ngaji ngene ya suwis tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Nggih lafaz ini enggak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Nggih to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itulah di kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun enggak menunjuk apa? Enggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbok omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak, kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ono bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Kuat temuning di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Wah, sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum
Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali yang meniku bahasa di siga sambung. Disebut nahnu aulika, agak tahu tuh paham Quran gak terus kula. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nangdi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Nah, sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatene? Endi? Berarti sampean membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jare malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia.